Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Reski Baru Tani. Oke rekan-rekan, setelah beberapa waktu tidak aktif, kembali kita membuat sebuah video. Ini kita akan memperlihatkan cara perawatan bibit durian yang baru datang. Jadi ini bibit durian saya ini baru datang sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ini dia. Nah ini. Jadi ini datang dari Desa Keranjen ya, Banyumas, Jawa Tengah. Jadi saya ambil dari teman di Jawa Tengah, di Banyumas. Jadi saya bawa kirim melalui ekspedisi ke sini. Jadi sampai di sini banyak yang karena perjalanan ya rekan-rekannya, pasti banyak stres, minimal itu stres dan mati. Jadi dalam perjalanannya mungkin banyak halangan ya, karena solar untuk BBM mobilnya sering terputus nih untuk daerah kita Sumatera. Jadi saya mengakali ya, selain dari cara-cara yang biasa dilakukan oleh petani, kita juga melakukan beberapa cara-cara yang pasti juga menambah kerja kita. Tapi demi keselamatan bibit nggak apa-apa kita kerjakan juga. Oke rekan-rekan, kita akan lihat langsung ke sini. Nah ini rekan-rekan bibitnya. Waduh, ini malah belum saya buka ini rekan-rekan. Padahal dia udah 2 mingguan ya di sini. Oh maaf, yang ini 1 minggu. 1 minggu di sini. Jadi ini rekan-rekan, saya ada 2 kali pengiriman kemarin. Pengiriman pertama ini. Nah ini dia rekan-rekan. Kita akan lihat. Ini pengiriman pertama. Nih. Jadi sewaktu datang ini memang udah sangat mengiris hati lah melihatnya. Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan ini, tapi tetap kita lakukan penyiraman. Ini juga. Tapi ini walaupun tidak ada tanda-tanda kehidupan, kemarin saya lakukan penyiraman, akhirnya ini dia rekan. Nah ini. Jadi ini juga ada terubus kecil-kecil. Jadi tetap kita lakukan penyiraman. Dan penyiraman setelah datang saya berikan ini rekan-rekan. Nah ini Liquinox Star vitamin B1. Jadi kegunaan ini untuk mengurangi stres. Juga untuk perangsang tumbuh akar. Jadi untuk dosis itu ada, untuk videonya udah saya bikin kemarin, saya pakai ini. Dan ini hasilnya rekan-rekan. Selain dari itu ini juga, nah ini udah terubus ini baru 2 minggu ya. Nah ini juga kemarin seperti mau mati. Tapi alhamdulillah ini juga terubus ini. Nih. Dan ini juga terubus setelah 2 minggu ya. Setelah 2 minggu. Sekarang tanggal 17 Agustus, berarti memasuki minggu ketiga ini rekan-rekan. Ini juga terubus. Dan ini juga terubus ini. Dan ini kita belum tahu ini. Sama kejadiannya dengan yang di sana tadi. Kita belum tahu ini apakah bisa diselamatkan atau enggak. Ini ya. Tapi tetap kita lakukan penyiraman. Nah ini. Dan ini tidak saya kasih pelindung karena matahari dari sana rekan-rekan. Matahari dari sana. Jadi nanti jam 12 ke bawah akan terlindung oleh bayangan kandang kita ini. Jadi paling ini panasnya cuma sampai jam 12 ini.
Dan khusus untuk di depan di sini saya lagi melakukan penyiraman ya rekan-rekan ya. Dan ini sampahnya berserakan baru. Mungkin nanti kita bersihkan ini. Nah ini rekan-rekan, ini yang tahap kedua. Saya ambil 20 batang dan dikirim sebanyak 22 batang ini sama kawan. Dikasih bonus. Ini juga, ini kayaknya tragis juga ini. Nah ini, tapi masih ada tanda-tanda kehidupan, masih ada beberapa lembar. Mudah-mudahan nanti dia terubus. Dan ini juga, dan yang terubus ini yang udah memasuki minggu ketiga ya rekan-rekan ya. Ini yang baru datang, tapi tempatnya saya tempatkan kemarin ini yang di sini saya tanam itu dia rekan-rekan di sana. Jadi tempatnya kosong, saya tempatkan yang baru datang sekitar 1 minggu atau 10 hari ini. Yang memasuki minggu ketiga ini, nah ini kayak mati semua. Alhamdulillah ini rekan-rekan terubus dia. Jadi sepertinya yang ini mudah-mudahan tetap kita lakukan perawatan bisa selamat. Ini juga terubus nih rekan-rekan ya. Jadi sepertinya untuk tanaman durian kalau perawatannya kita lakukan bagus, itu selama 3 minggu akan terubus itu. Dan ini yang 2 minggu sepertinya baru proses stres, perontokan, dan ini sepertinya juga stres. Tinggal 1 lembar yang hidup ini karena di jalan ini patah. Ini juga baru 2 minggu juga nih. 10 hari ke 2 minggu lah ini yang satu barisan ini. Jadi rekan-rekan kemarin yang 20 batang tahap pertama itu saya nggak dikasih bonus. Akhirnya pengirimannya kayak biasa, ekspedisi, tanpa ada tambahan-tambahan penyiraman jalan. Akhirnya itu banyak yang seperti sana tadi mati ya. Stres, yang jelas stresnya sangat parah. Jadi untuk trip yang kedua yang saya pesan 20 batang juga, itu dibungkus dongkelannya ini, bonggolnya ini dibungkus sama plastik merah lagi, disiram. Setelah disiram dibungkus plastik merah, jadi kadar kelembapannya lebih terjaga. Jadi gitu rekan-rekan ya. Dan untuk yang tahap kedua ini sepertinya cuma 3 batang ini yang stres. 3 batang yang stres. Kalau kemarin dari 20 batang itu hampir 50% stres, 10 batangan. Dan kita akan coba rawat, kita kasih paranit. Nanti setelah kira-kira sehat baru kita buka paranitnya. Jadi ini rekan-rekan, kita lakukan penimbunan separuh untuk dongkelannya. Dan pemberian vitamin B1 tadi itu sekali seminggu. Dan ini sudah saya lakukan 2 kali pemberian. Jadi rekan-rekan, kelemahan dan keunggulan kita memakai bibit dongkelan yaitu rekan-rekan, keunggulannya kita langsung mendapatkan bibit besar nih. Kalau kita telaten rutin, ini sebesar ini 1 tahunan ini rekan. 1 tahun, 1,5 tahun baru sebesar ini dia. Karena saya melakukan penanaman bibit itu udah 1 tahun masih rendah ini yang ini ya rekan ya. Jadi saya ganti sama ini. Nah itulah yang bibit di situ tadi. Nah yang di situ tadi. Jadi itu udah 1 tahun. Ini yang rendah ini ya. Dan juga tinggi-tinggi. Karena mungkin karena faktor tanah dan faktor perawatan juga. Jadi rekan-rekan, untuk keunggulannya itu kita lebih cepat, untuk hasil tentu lebih cepat juga itu rekan-rekan. Jadi yang seharusnya 4-5 tahun, 4 tahun atau 5 tahun bisa 3 tahun bisa kita buahi. Dan contohnya ini rekan-rekan, ini dari kecil saya tanam nih, oke ya.
Nah, ini 2 tahun 10 bulan baru segini. Sementara yang dari besar itu rekan-rekan. Nah itu, ini yang ini ya, batangnya udah besar loh. Nah, ini. Jadi keunggulannya gitu. Untuk kelemahannya ya ini rekan-rekan, kita harus bekerja ekstra, yaitu perawatannya. Dan tentu kalau perawatannya dan tenaga tambahannya banyak, tentu biaya yang dikeluarkan atau kosnya bertambah juga itu. Minimal itu untuk pemupukan vitaminnya dan untuk upah. Jadi silakan rekan-rekan, apabila rekan mau melakukan penanaman, silakan pilih yang mana yang bibit lebih murah. Tentu pakai bibit yang kecil, tapi dengan jarak waktu tentu kita lebih lama. Dan kalau seandainya rekan-rekan ingin lebih cepat, pakai bibit besar. Kalau saya pribadi, karena saya sudah coba bibit kecil, saya lebih suka memakai bibit besar, karena pengerjaannya tetap seperti itu rekan-rekannya, tetap ekstra, mungkin lebih ekstra lagi pengerjaan atau perawatan dengan bibit kecil. Oke, cukup sekian rekan-rekan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan rekan-rekan pilih bibitnya, mau bibit kecil atau bibit besar. Tapi kalau saya rekomendasikan, kita harus pilih bibit yang pertama jenisnya yang sesuai dengan wilayah kita, dengan tanah kita, dengan lokasi kita, dengan iklim dan cuaca kita. Yang kedua, kita harus tahu dasar bibit atau asal bibit, bagaimana kualitasnya, terjamin atau tidak. Dan yang ketiga, kita harus melakukan perawatan, itu yang paling utama. Oke, cukup sekian rekan-rekan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani hebat.